Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di video pembelajaran kimia. Materi kita hari ini adalah larutan asam dan basa. Seperti terlihat di peta konsep adalah teori asam basa. Kita akan membahas tentang teori Arrhenius, teori Bronsted-Lowry, dan teori Lewis. Teori asam basa menurut Arrhenius adalah zat yang jika dimasukkan ke dalam air, zat tersebut akan menghasilkan ion H+. Seperti contoh adalah HAX aki terionisasi menghasilkan AH+ aki dan X-amin aki. Jadi A adalah valensi asam atau jumlah ion H+ yang dihasilkan. Kita lihat beberapa contoh dari reaksi ionisasinya. Yang pertama adalah HCl, asam klorida, terionisasi menghasilkan H+ aki ditambah Cl- aki. Jadi valensi asam 1. Artinya ion H+ yang dilepaskannya 1. Kemudian H2SO4 asam sulfat terionisasi menghasilkan 2H+ ditambah SO4 2-. Valensi asamnya 2 karena melepaskan 2 ion H+. Menurut Arrhenius, basa adalah zat yang jika dimasukkan ke dalam air, maka zat tersebut akan menghasilkan ion OH-. Seperti contoh, LOHB kali terionisasi menghasilkan Lb+ aki ditambah BOH- aki. Kemudian beberapa contoh basa dan reaksi ionisasinya adalah NaOH, natrium hidroksida, terionisasi menghasilkan Na+ aki ditambah OH- aki. Sehingga NaOH adalah basa bervalensi 1 karena melepaskan 1 ion OH-. Kemudian MgOH 2 kali magnesium hidroksida terionisasi menghasilkan Mg2+ aki ditambah 2 OH- aki. Jadi MgOH 2 kali adalah basa bervalensi 2. Berikut adalah teori asam basa Bronsted-Lowry. Nah, menurut Bronsted-Lowry, apa itu asam dan apa itu basa? Mari kita perhatikan dulu contoh berikut. HCl ditambah H2O menghasilkan H3O+ ditambah Cl-. Nah, HCl ini berubah menjadi Cl- karena HCl telah mendonorkan ion H+-nya kepada H2O, sehingga H2O-nya berubah menjadi H3O+. Jadi di sini HCl telah mentransfer protonnya kepada H2O sehingga HCl disebut sebagai asam. Sedangkan H2O yang menerima ion H+ disebut sebagai basa. Nah, HCl yang telah melepaskan ion H+ berubah menjadi Cl-, maka disebut Cl- ini sebagai basa konjugasi atau basa 1. Kemudian H2O yang telah menerima ion H+ dari HCl membentuk H3O+ disebut sebagai
asam konjugasi atau asam 2. Jadi HCl yang bersifat asam dapat membentuk basa konjugasi yaitu Cl- apabila telah melepaskan ion H+. Kemudian H2O sebagai basa dapat membentuk asam konjugasi H3O+ apabila H2O-nya telah mengikat ion H+. Sehingga pasangan asam basa konjugasi adalah HCl. Pasangan asam basa konjugasinya adalah dengan Cl-. Jadi HCl-nya asam 1, Cl-nya adalah basa konjugasi. Kemudian pasangan asam basa konjugasinya H2O dengan H3O+. H2O basa 2, H3O+ nya asam 2 atau asam konjugasi. Berikut adalah teori asam basa Lewis. Nah, apa itu asam dan apa itu basa menurut Lewis? Kita perhatikan contoh berikut. Yaitu contohnya reaksi antara BF3 dengan NH3 merupakan reaksi asam dan basa. Nah, kita perhatikan struktur Lewis. Struktur Lewis dari NH3, N di mana nomor atomnya 7, konfigurasinya adalah 25. Jadi N memiliki sepasang elektron bebas. Mohon maaf di sini H-nya tidak tertulis satu lagi. Nah, kemudian BF3 di mana B-nya itu nomor atomnya 5, konfigurasinya 2, 3 sehingga BF3 tidak lagi memiliki pasangan elektron bebas. Nah, karena N ini memiliki sepasang elektron bebas sehingga dia dapat mendonorkan pasangan elektron bebasnya kepada BF3. Sehingga di sini terjadilah ikatan kovalen koordinasi. Jadi dapat kita simpulkan apa itu asam menurut Lewis adalah penerima pasangan elektron. Apa itu basa menurut Lewis adalah donor pasangan elektron. Nah, pertemuan hari ini dapat kita simpulkan bahwa teori asam basa Arrhenius menjelaskan bahwa asam adalah senyawa yang di dalam air dapat melepaskan ion H+, sedangkan basa adalah senyawa yang di dalam air dapat menghasilkan ion OH-. Yang kedua, teori asam basa Bronsted-Lowry menjelaskan bahwa asam adalah spesies yang memberikan proton atau donor H+, sedangkan basa adalah spesies yang menerima proton atau akseptor H+. Sedangkan teori asam basa Lewis menjelaskan bahwa asam adalah spesies penerima pasangan elektron dan basa adalah spesies yang memberikan pasangan elektron. Nah, untuk latihan soal ada 5 soal. Ini bisa kalian kerjakan. Filenya sudah Ibu kirim di grup. Nah, silakan kalian kerjakan. Demikian anak-anak pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.